Selamat pagi. Buku ini berjudul Buletin Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Mayangkara. Edisi 12 tahun 2021. Halaman 14-16, Pringgitan. Halaman 14, Pringgitan, Pesanggrahan Gelagah, suatu konsep pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya, oleh Masyudi. Halaman 14, Pringgitan, foto rubrik kondisi Rumah Pesanggrahan Gelagah Sumber, Dokumentasi Dinas Kebudayaan DIY 2021. Halaman 14, Pringgitan, paragraf 1. Pesanggrahan Gelagah berada di Dusun Gelagah, Desa Gelagah, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Disebut Pesanggrahan Gelagah karena tempat itu pernah digunakan untuk peristirahatan paku alam kelima pada saat mengupayakan pengolahan rawa menjadi lahan pertanian. Awalnya bangunan pesanggrahan ini berarsitektur Jawa, rumah joglo. Namun, kini telah berubah menjadi bangunan yang bercorak kolonial sebagai dampak dari adanya renovasi sejak tahun-tahun 1953 sampai tahun 1957. Yaitu pada masa pemerintahan Paku Alam ke-6 dan berlanjut pada masa pemerintahan Paku Alam ke-7. Daerah ini sebelumnya bernama Adikarta. Sebagai bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan, Kabupaten Adikarta sebagai wilayah kekuasaan Kadipaten Pakualaman semula disebut dengan Pasir Urut Sewu, yang terdiri atas rawa-rawa dan disebut dengan Kabupaten Karangkemuning. Pada masa pemerintahan Sri Paduka Paku Alam kelima, daerah yang semula merupakan rawa-rawa diubah menjadi daerah yang makmur, sehingga setelah berhasil namanya diganti menjadi Kabupaten Adikarta. Halaman 14, Pringgitan, paragraf 2. Setiap warisan budaya merupakan kekayaan budaya yang memiliki nilai penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kerangka memupuk kepribadian masyarakat dan bangsa. Namun, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat serta kegiatan-kegiatan pembangunan yang cukup pesat, dapat menimbulkan perubahan-perubahan yang kurang terkendali, sehingga dapat membahayakan dan mengancam kelestarian berbagai kekayaan budaya serta lingkungannya. Salah satu faktor penyebab kerusakan, kehancuran, dan musnahnya warisan budaya yang paling membahayakan adalah tindakan manusia. Halaman 14, Pringgitan, paragraf 3. Menurut Sudiman, salah satu faktor yang paling membahayakan dalam kerusakan, kehancuran dan kemusnahan suatu warisan budaya adalah manusia. Halaman 15, Pringgitan, paragraf 3. Dalam pandangan ini ada dua kategori, yaitu tindakan penghancuran yang tidak disengaja karena didasari oleh rasa ketidaktahuan mengenai arti penting suatu warisan budaya, dan tindakan yang disengaja yang dilandasi oleh suatu kepentingan atau ambisi untuk menguasai suatu warisan budaya. Dalam Sudiman, 1976 halaman 41. Sangat tidak diharapkan bagi pesanggrahan Gelagah terdapat adanya ancaman dari akibat perilaku manusia yang tidak terkontrol, seperti penetrasi pembangunan dan tindakan vandalisme. Halaman 15, Pringgitan, paragraf 4. Henry Cleary menyatakan bahwa penelitian arkeologi bertujuan untuk memproduksi pengetahuan masa lampau, karena masa lampau adalah suatu komponen penting bagi masa kini. Dengan landasan tersebut,
maka setiap pengelolaan suatu warisan budaya harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Disebutkan juga oleh Cleary bahwa dalam pelestarian terhadap situs atau benda cagar budaya tertentu, hendaknya diarahkan untuk dapat dimanfaatkan dengan 3 tumpuan pemanfaatan, yaitu ideologi yang terkait erat dengan pendidikan, edukasional, untuk mewujudkan cultural identity, ekonomi, dan akademik, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya serta pengembangan ilmu. Cleary, 1989. Halaman 15. Peringgitan, paragraf 5. Secara ideologis, pemanfaatan suatu warisan budaya diharapkan mampu menumbuhkan beberapa hal. Di antaranya untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sumber daya budaya serta dapat menumbuhkan jati diri bangsa, sehingga masyarakat dapat bersikap lebih kritis terhadap sumber daya bendawi atau benda cagar budaya sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Bagi masyarakat di sekitar Pesanggerahan Glagah, perlu terus didorong dan ditumbuhkan kesadarannya agar lebih mencintai kekayaan budaya yang terdapat di lingkungan. Masyudi, bertempat tinggal di RT 03, 18, Jonggrangan, Sumberadi, Melati, Sleman. Bekerja di Balai Arkeologi Yogyakarta, sebagai peneliti arkeologi sejarah Islam kolonial, dan pernah melakukan beberapa penelitian di beberapa daerah di Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Antara lain, sosialisasi Islam di kawasan Pegunungan Selatan Jawa, sosialisasi Islam di kawasan Pegunungan Menoreh, sosialisasi Islam di kawasan Pegunungan Serayu. Permukiman etnis Arab di beberapa kota di Jawa dan Madura, dan naskah-naskah kuno berhuruf Arab di Jawa. Halaman 16. Peringgitan, foto rubrik konsul tritisan atap terbuat dari strip besi ukir, pintu panel kayu kombinasi kaca dengan jendela gendong, kondisi interior ruang tamu. Halaman 16. Peringgitan, foto rubrik jendela krepyak kayu kombinasi panel. Bangunan sekarang digunakan oleh perusahaan besi. Sumber, dokumentasi Dinas Kebudayaan DIY 2021. Sumber bacaan, Cleary, Henry. 1989. Introduction, The Rationale of Archaeological Heritage Management, dalam Archaeological Heritage Management in the Modern World. Editor Henry F. Cleary, London, Unwin Hyman. Haryono, Timbul. 1999. Pengelolaan sumber daya arkeologi, asas keseimbangan. Diskusi ilmiah arkeologi ujung pandang. Pranaka, AMW, S. Prijono, O. 1996. Pemberdayaan, konsep, kebijakan dan implementasi. Jakarta, Center for Strategic and International Studies. Sudiman, 1976. Faktor-faktor penyebab kerusakan monumen purbakala dan masalah perlindungannya. Yogyakarta, BU Yayasan Purbakala. Sukmono, 1993. Ratu Boko Quo Vadis, pertemuan teknis dalam rangka evaluasi program pemugaran situs Ratu Boko, Yogyakarta.